tinggal gimana kita membagi waktunya aja ya. Karena karena memang, ya mau mau bagaimana gitu, kondisinya seperti ini gitu. Jadi, sebelumnya memang kita di awal sudah ada kesepakatan-kesepakatan dengan anak-anak gitu kan. Kita kita ajak kita ajak bicara dulu sama anak-anak. Kita waktunya cuma segini, terus sementara yang kita kerjakan itu banyak, jadi mohon kerjasamanya gitu. Dan nanti dari awal masuk itu kan mulai ada pembiasaan lagi kan, baris terus Iya. yang ikrar segala macamnya gitu. Terus sementara apa begitu terus langsung duha juga gitu. Di awal PTM memang saya tidak mengadakan duha karena kan saya mungkin kalau misalkan waktu itu apa posisi kursinya masih bisa seperti sebelumnya gitu letter U ya itu masih bisa gitu karena di tengah-tengah masih bisa buat duha gitu. Sementara karena harus apa seperti di SD negeri posisi kursinya juga ya uh, sempat ngomongin ini gimana kalau buat duha gitu akhirnya kan memang dari kesepakatan capsek juga dari rapat guru duha ditiadakan dulu sementara tapi dialihkan di setiap Jumat gitu kan duha bersama. Nah dari situ makanya apa ya kami tidak mengadakan duha gitu. Nah, sementara ya adalah maksudnya mungkin bisa dibilang apa ya saja Rizka respon jangan maksudnya ya kalau bisa ya tetap diadakan duha gitu supaya maksudnya supaya karena memang pembiasaan gitu kan akhirnya ya anak-anak misalnya kok nggak ada duha gitu akhirnya anak-anak ya udah kondisi kursi seperti ini saya bilang gimana ya udah geser-geser saja sekarang misalnya ya akhirnya saya tetap ajak bicara mereka gitu kalau waktunya buat ngegeser kursi terus habis duha digeser-geser lagi kursinya itu waktu kita habis buat apa geser kursi aja gitu sementara kan waktu belajarnya cuma sedikit-sedikit gitu. Nah, itu akhirnya ya ya udah akhirnya saya cari-cari apa formula ya udah Bismillah ya maksudnya duha itu setelah baris di sela-sela meja mereka gitu. Jadi ya apa namanya minimal hanya untuk pembiasaan dan melancarkan bacaan bahkan memang secara virtual sama secara offline itu beda ya maksudnya untuk pengucapannya gitu kan untuk pelafalan bacaan doa. Nah dari situ uh, langsung ke apa tilawati tahfiz ya itu pun waktu uh, apa namanya waktu ya yang biasanya 2 jam ya 2 jam gitu kan sebelumnya kalau itu kan 45 menit ya kalau Iya. sekarang kan cuma 30 menit 1 jam pelajarannya ya jadi ini ngatur anaknya gimana gitu sementara harus ada apa tilawati dan tahfiz gitu kan mungkin akhirnya ya dengan apa namanya cari-cari formula lagi gitu kan gimana yang biar efektif tapi anak-anak bisa baca semua gitu waktu yang sangat sedikit anak-anak bisa baca semua gitu. Dan apa KBM tetap berjalan gitu nah maksudnya rangkaian kegiatan yang di sekolah itu tetap berjalan seperti ada potluck ada istirahat dan yang lainnya gitu kan ya udah akhirnya kalau saya ya alhamdulillah maksudnya di awal memang sempat apa keteteran gitu kan karena ini tilawati 14 anak waktunya cuma maksudnya 1 jam tapi ya terus ada apa namanya uh, kita kalau habis duha aja kadang 7:30 lewat gitu kan kadang kita tinggal 45 menit gitu waktunya kalau habis duha gitu di awal nah pas sudah ya hampir sudah terkondisikan baru itu bisa di apa belum lagi ada uh, intinya kalau misalkan memang untuk mengendalikan maksudnya mengkondisikan anak-anak itu saya kalau misalkan setelahkan kalau misalkan anak-anak sudah nulis tilawati cuma 1 halaman itu cepat kalau mereka nulis ya akhirnya saya kondisikan ya udah
kan kita ada hadis dan doa, saya tulis lagi hadis dulu di papan tulis biar mereka sudah selesai menulis terus langsung hafalin hadisnya gitu di awal. Nah itu buat apa namanya, buat mereka ya minimal mereka nggak ganggu temennya, udah habis nulis dia kasih tugas lagi langsung gitu. Dan nggak kelilingan gitu. Nah setelah potluck itu ya, setelah potluck sebelum sambil istirahat di sela-sela waktu itu juga ya yang sudah apa namanya, yang sudah selesai nulis sudah hafal boleh maju gitu, itu langsung saya paraf gitu kan, mereka setoran hafal maju langsung. Mereka udah hafal setoran terus langsung saya paraf di bukunya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan gitu untuk mengkondisikan supaya anak tidak ya kelilingan, tidak ganggu teman-temannya, apalagi mereka kan kelas 3 ya, untuk pembiasaan pendisiplinan mereka juga kan ketika tatap muka itu sangat penting gitu kan. Beda dengan kelas 1 mungkin yang ayo cepat masuk gitu. Nah, ketika bel istirahat juga seperti itu. Kemarin ada yang apa kan memang sebelumnya memang jam istirahat kita ya kelas 1 sampai kelas 3 sama yang kelas besar itu beda ya, beda setengah jam. Beda 30 menit. Nah, jadi bel istirahat yang bunyi itu buat kelas atas. Sementara kita udah masuk gitu kan. Nah, jam 9 itu ya udah sekarang kalau misalkan memang anak-anak ada yang masih jago ketika bel istirahat sudah selesai tapi masih di luar, ditinggalin aja gitu, saya udah sempat atau kan nanti dititip ke kelas 1 kalau misalkan masih belum tahu jadwalnya gitu, maksudnya disengajain udah habis waktu istirahat tapi masih di luar gitu. Ya gitu, akhirnya dengan seperti itu mereka ya intinya ya untuk membiasakan pendisiplinan mereka, terus kalau mereka oh iya saya udah kelas 3 loh bukan kelas 1, jadi harus tahu aturan-aturannya gitu. Jadi ya itu makanya saya sempat ya kan ke kelas 1 gitu. Kalau misalnya nanti saya titip ya di kelas 1 kalau ada yang masih apa harus dikasih tahu, harus diingatin itu sama kayak kelas 1 saya gituin kan. Akhirnya ya alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu itu pembiasaan seperti itu sudah, jadi ketika sudah jamnya istirahat selesai mereka langsung masuk. Terus nah mungkin di apa kalau saya itu untuk tilawati tahfiz sempat jadi dua anak itu bacanya. Jadi meskipun hanya apa setengah halaman gitu, 4 baris minimal mereka baca dan perbaikan bacaannya itu langsung ke mereka gitu. Mereka juga kan maksudnya jadi nggak sampai bahkan ada yang cuma 2 baris tapi mereka minimal saya minimal untuk perbaikan bacaan. Masalahnya kan kalau di kalau Quran itu selalu berkelanjutan gitu ya, maksudnya di setiap pelajarannya itu pasti berkesinambungan gitu ke sampai sampai ya sampai kapanpun gitu sampai Quran. Makanya di situ meskipun dua baris bacanya tapi dia betul gitu, baik tajwidnya maupun makhrajnya gitu. Ya dari situ dan ya memang ya dicukup-cukupkan gitu waktu yang sangat minimal. Sementara kalau untuk ya sementara kondisinya ya seperti itu. Untuk KBM kemarin untuk kalau PAI saya sempat buat ringkasan gitu kan, karena memang jadi kalau sebelumnya kan saya cuma maksudnya buat PPT misalkan ada satu bab itu ada 2 pelajaran, PPT-nya satu materi dulu gitu kan. Tapi kemarin saya buat ringkasan gitu, saya buat map satu bab, ya udah ini cuman akar-akarnya aja gitu. Gitu poin-poinnya yang saya kan. Jadi ya dalam satu hari itu satu bab selesai gitu. Dan cuman di penjelasannya aja mungkin kemarin yang PAI yang saya itu kan itu. Terus kalau untuk bahasa Arabnya mungkin ya memang nggak bisa efektif kayak
PTM gitu karena memang tugasnya banyak gitu. Kalau bahasa minimal pengucapan terus penyampaian materi yang ada di situ tersampaikan karena waktunya kan pertama sepekan sekali terus sangat sedikit gitu ya cuma 30 menit gitu. Memang materi materi tersebut tersampaikan terus ya udah mau gimana kasih tugas mau gak mau gitu. Akhirnya ya seperti itu seharusnya memang ada harus kalau bahasa kan memang harus ada praktek atau yang lainnya praktek pengucapan gitu minimal. Jadi hanya cuma ya udah perwakilan dari ahwatnya siapa yang maju, ihwanya siapa yang maju minimal ada perwakilan untuk anak-anak yang maju gitu. Jadi seperti itu kalau untuk PAI dan bahasa Arab gitu. Waktu ini ya gimana intinya gimana kita untuk manage waktu yang sedikit tapi materi itu tersampaikan gitu aja. Kalau saya dari saja Friska mungkin ada lagi. Iya. Oke. Untuk penjelasan KBM dan pembelajaran kebiasaan lainnya sama seperti Ustazah Asmani, ya ayah bunda gitu, dengan waktu yang sangat sedikit itu kami dari Ustazah Asmani maupun saya gitu berusaha untuk memberikan ringkasan materi gitu dari setiap pembelajaran. Jadi materi-materi yang penting gitu itu yang disampaikan gitu. Kalau misalnya materi yang anak-anak bisa baca sendiri di rumah, nah itu paling kami sampaikan sedikit. Tapi materi yang penting untuk istilahnya seperti matematika gitu, itu praktek langsung. Nah, itu kami buat ringkasan materi yang memudahkan anak gitu, karena waktu sedikit. Nah, sama seperti pendidikan PAI dengan bahasa Arab, itu ada beberapa perwakilan anak yang maju dari 2 sampai 4 orang untuk maju ke depan gitu mengerjakan soal yang sudah dibahas sebelumnya gitu, sudah diterangkan. Nah, dari perwakilan anak yang maju itu istilahnya dari kita guru untuk melihat gitu, oh seberapa kemampuan anak gitu. Kami juga ketika memberikan materi di pembelajaran di matematika maupun materi lainnya, jujur memang waktunya itu sangat kurang gitu, karena penjelasan untuk menjelaskan materi seperti bahasa Indonesia maupun matematika dan PPKN itu karena materinya sangat kompleks ya. Di sini juga tantangan bagi kami gitu para guru gitu bagaimana memberikan penyampaian materi, memberikan materi-materi tersebut yang ada di buku itu tersampaikan tapi efektif gitu, anak mengerti dan paham gitu. Jadi tidak hanya memberikan materi saja nih semua yang di buku tapi anak tidak paham gitu. Makanya dengan kadang Ustazah Asmani dan saya itu kadang suka berkeliling gitu untuk melihat gitu kemampuan langsung anak gitu. Apakah sama ketika PJJ gitu. Di situ sih Bunda. Nah, di situ terlihat perbedaannya sangat gitu. Kalau misalnya di PJJ maupun ketika di PTM gitu. Jadi di situ kami tahu gitu kemampuan anak yang sebenarnya gitu. Apakah benar di PJJ sama ketika PTM? Nah, kadang saya dan Ustazah Asmani berkeliling gitu. Kalau misalkan saya sedang menjelaskan, Ustazah Asmani yang keliling gitu. Untuk ini benar nggak memastikan anak-anak mencatat ataupun memperhatikan, tidak, karena biasa ya namanya anak-anak ya Bun, masa peralihan gitu ke kelas tinggi, karena kelas 3 itu masih istilahnya masih kelas rendah gitu. Nah, untuk membentuk kedisiplinan tanggung jawabnya gitu, makanya lebih sering gitu untuk diberikan wejangan maupun memberikan istilahnya memberikan sedikit peraturan yang
tegas gitu. Peraturan yang tegas itu peraturannya istilahnya menegur ya, dan lain-lain, karena sudah kelas 3 itu untuk melatih kedisiplinannya gitu. Untuk ke kelas 4, 5, 6 karena sudah kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, 6 itu kan sudah istilahnya tanggung jawabnya sudah lebih gitu, bukan masanya di kelas rendah gitu. Makanya dari kami, dari Ustazah Asmani maupun saya gitu, bekerja sama gitu untuk membentuk adab maupun akhlaknya. Jadi ketika PTM itu lebih diutamakan untuk pembentukan adab maupun akhlak ketika belajar gitu. Karena di PJJ kan hanya paling diingatin gitu, tapi mengingatkannya secara istilahnya virtual, jadi kurang kena gitu. Kalau di ketika PTM langsung gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu dari anak gitu, kami sampaikan langsung gitu. Untuk pembelajaran KBM kami berusaha semaksimal mungkin gitu untuk memberikan pembelajaran yang efektif itu, walaupun waktunya Masya Allah waktunya sangat sedikit gitu untuk menerapkan pembiasaan maupun KBM, tapi kami berusaha untuk memberikan istilahnya pembelajaran tersampaikan gitu. Juga materi itu juga tidak hanya anak paham gitu, tapi juga bisa gitu menerapkan. Makanya saya kadang gitu mau saja Asmani, kalau misalnya ada anak yang sudah selesai gitu mencatat ataupun dia sudah paham, nah saya minta tolong untuk anak tersebut gitu keliling gitu, tapi tetap menjaga jarak untuk keliling membantu temannya yang belum paham gitu, karena itu juga melatih istilahnya ke daya kritisnya gitu. Kalau misalnya anak sudah menjelaskan ke temannya, berarti dia sudah paham kan gitu. Makanya anak-anak yang sudah selesai ini kadang saya suruh keliling gitu untuk coba temannya yang belum mengerti dijelasin ya nak itu. Nah alhamdulillah anaknya pada excited, saya ngerti saja, saya ngerti. Nah itu untuk istilahnya membangun kerjasama gitu dalam kelas gitu. Tetapi tetap poin untuk menjaga prokes itu tetap kami ingatkan gitu, tetap jaga jarak gitu. Karena kalau misalnya saya sendiri ataupun Ustazah Asmani yang menerangkan sendiri, nah kemampuan anak kan berbeda-beda ya Bun gitu, dari kemampuan kecerdasannya itu kan ada yang di tematik, ada di matematik, ada yang di spasialnya ataupun di artnya gitu. Jadi kami Ustazah Asmani dan saya gitu menerapkan seperti itu gitu bagi anak yang sudah paham maupun yang sudah selesai menulis dan lain-lainnya, mengajarkan teman-teman yang lainnya yang belum gitu. Itu sih Bunda penerapan pembelajaran di PTM. Ya Bunda Rahil. Baik, berarti memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa tersampaikan semua materi ya, sambil berkejaran dengan mengelola disiplin anak-anak juga ya. Iya, karena pengelolaan disiplinnya itu yang Masya Allah, pengkondisiannya itu saja sudah istilahnya memakan waktu ya Bun. Misalnya habis foodlog, pengkondisian untuk dia mencuci tangan dan lain-lain. Nah, itu kembali ke kelas saja itu masih namanya anak-anak ya Bun gitu. Habis cuci tangan ya dia ngelihat kanan kiri dulu. Ada adik kelasnya yang lagi olahraga ya tahu ikutan gitu. Jadi pengkondisian gitu. Untuk di PTM sih kami lebih menerapkan pembentukan adab gitu, pembiasaan ketika pembelajaran di kelas gitu. Karena kan kami tidak bisa melihat kalau di PJJ gitu. Terlihat sih bagaimana dia sikapnya dalam belajar. Namun kalau ketika PTM benar-benar melihat langsung gitu. Kalau misalnya anak tersebut inisiatif ataupun anak tersebut disiplin maupun peduli kepada temannya yang lainnya, itu terlihat poin-poin tersebut gitu. Itu Bunda. Baik, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Mungkin dari Bunda yang lainnya ada yang mau disampaikan dari Bunda Vita, Bunda Kaila, Bunda Hanan ya, Bunda Kaila, Bunda Alesa, Bunda Dilan, Safia, Bunda Alfa, Bunda Hafiz, Bunda Afiza. Ini ada Bunda Alang, Masya Allah. Bunda Ringga, Bunda Isan, Bunda Syarif, Bunda Danis, Bunda Ahmad.
saran, masukan ataupun tanggapan gitu mengenai pembelajaran PTM dan kemudian PJJ lagi. Ada Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fa. Ustazah Asmani, Ustazah Friska. Ini mungkin ada beberapa ini aja sih ini, kita masukkan buat ustazahnya. Iya, sebenarnya Bunda. Kalau pas PTM itu Aufa itu semangat banget buat sekolah, bangunnya pagi. Bisa jam 5 itu dia udah siap mau berangkat. Kadang berbanding terbalik pas PJJ ini langsung bangunnya jam 7:30, jam 7, biarpun dibangunin tetap aja dia nggak mau gitu. Kayaknya dia males. Jadi ada kurang semangatnya untuk belajar. Kalau PJJ itu benar-benar terbalik banget. Jadi kemarin pas PTM itu saya udah seneng nih. Jadi dia tuh udah benar-benar dari malam dia udah ngerapin bukunya, benar-benar semangat mau ketemu teman-temannya. Gitu. Sekarang PJJ, aduh, saya kayaknya ada PR lagi nih kalau bikin semangat anak untuk belajar. Dan ini Ustazah, kalau untuk PR ya, mungkin karena saya sama ayahnya kerja ya, jadi PR itu terlalu banyak gitu. Kadang kurang efektif. Jadi kadang kalau saya pulang kerja, lihat ada tugas, langsung deh saya sibuk sendiri. Makanya kalau kadang ngumpulin tuh bisa sampai jam 10. Belum nih anak-anak ini kalau saya tinggal kerja, saya bilang ada tugas, PR, itu dia nggak bisa langsung ngerjain. Benar-benar harus saya, ayo kerjain, harus benar-benar disupport banget gitu, harus didampingi, nggak bisa sendiri. Kebetulan kadang-kadang kan Aufa sama adiknya itu cuman di rumah aja berdua. Kalau saya sama ayahnya kerja, dia berdua aja. Jadi saya nggak bisa nggak bisa nyalain juga karena kan tidak ada yang membimbing gitu. Mungkin ini Ustazah pas lagi Zoom mungkin apalagi kalau misalnya bahasa Arab ya. Ini jujur kalau bahasa Arab ada PR, saya itu nggak pernah ngerjain karena saya sendiri nggak ngerti gitu. Anaknya saya ini gimana tadi yang di Zoom itu apa yang diajarin nggak tahu. Ya itu aja suruh ini aja suruh baca aja ini PR-nya. Jadi anak itu nggak ngerti apa yang dibelajarin itu nggak ngerti. Kan kalau misalnya bahasa Arab itu percakapan harus dibiasakan ya. Jadi apa nggak lebih baik kalau dilatih untuk percakapan sehari-hari. Jadi nggak usah PR itu maksudnya dikurangin lah ada tugas. Jadi kalau bahasa Arab itu dari mulai nge-zoom-nya dibelajari pakai bahasa Arab. Jadi sehari-hari conversation-nya aja jadi pas belajarnya itu. Jadi dia jangan di bahasa Indonesianya mungkin dikurangin gitu. Jadi nggak usah ada PR. Kadang-kadang malah mereka itu nggak ngerti sama sekali bahasa Arab itu. Aufa sama kakak tuh nggak, si Ali itu nggak ngerti. Kalau saya tanya juga nggak paham gitu. Terus kalau misalnya tuh kayak PR-nya banyak, dia tuh udah ngeluh kalau tulisannya itu udah kayak kemarin bahasa Indonesia. Dia kan PR nulisnya tuh banyak. Jadi tulisannya banyak banget Bunda gitu. Ya ini PR harus dikerjakan. Jadi tuh dia kebanyakan mungkin beda kalau mereka nulis di sekolah bareng teman-temannya. Kalau di rumah mungkin karena di rumah terus jenuh gitu, jadi dia kurang semangat gitu. Terus kalau misalnya matematika juga mungkin lebih mereka ini lebih dilatih untuk individunya. Misalnya udah paham belum, benar-benar udah ngerti, satu anak-anak ini udah ngerti belum cara ngerjainnya, dapatnya dari mana gitu. Kadang saya ngerjain ini anak nggak paham gitu, taunya jumlah akhirnya, tapi untuk prosesnya itu dia nggak paham. Jadi jadi kadang kalau lagi ada PR yang sibuk pasti
orang tuanya gitu. Anak-anaknya mah santai aja, tinggal dia nyalin gitu. Ini orang tuanya sibuk pikir apa, kemarin bikin clipping gitu. Jadi apa ya, kalau mulai PJJ lagi udah orang tuanya tuh udah mulai deh, darah tingginya udah mulai lagi nih. Tensinya udah mulai tinggi lagi. Jadi mungkin cara pembelajaran pas PJJ-nya aja Ustazah. Anak ini mungkin ditanya satu-satu sudah paham belum, coba dilatih anak ini coba ngerjain PR untuk sendirinya, dikasih PR bukan PR ya, maksudnya dilatih tanyain satu-satu kalau misalnya ini dapetnya dari mana, udah bisa belum, dipastikan anak-anak ini sudah bisa apa belum gitu Ustazah. Itu aja sih Ustazah. Oh ya satu lagi Ustazah, kalau untuk hafalan ya, memang ada kendala dari Aufa ini kan karena mungkin kita keterbatasan orang tua ya, maksudnya ya nggak bisa setiap hari harus setoran. Kemarin itu ada pas PTM itu Aufa itu bisa ngapalin itu dalam 2 minggu itu bisa sampai 3 surat hafal. PJJ lagi udah nggak mau lagi. Saya tuh kadang aduh gimana gitu, marah-marah mulu kan nggak baik buat anak juga dimarah-marahin gitu. Jadi apa ya, mungkin saya juga kadang bingung, ini anak lebih kadang kan anak itu lebih ngerespon apa yang dikatakan ustazanya daripada sama orang tuanya gitu. Saya lihat aja untuk nulis tilawati dulu kalau disuruh nulis itu Opa paling susah. Bisa-bisa dia paling nggak mau. Ini sebelum disuruh pun dia udah nulis. Saya bilang, emang ada PR? Enggak, pengen nulis aja katanya. Jadi lama-lama memang tadinya tulisannya kurang rapi, jadi rapi. Itu saya nggak minta dia nulis, padahal nggak ada tugas juga. Tapi dia udah nulis gitu. Saya liatin dia ada kemauan, jadi ada semangat gitu. Kembali lagi ke PJJ, ya sudahlah. Harus dia mulai moodnya udah mulai berkurang. Itu aja sih Ustazah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Aufa atas saran masukannya ya, Masya Allah. Rata-rata memang sama ya Bunda ya, untuk ketika PJJ gitu, mood anak langsung turun lagi gitu, karena biasanya ketemu temennya gitu. Ketika PTM ya Masya Allah, memang ketika PTM semangatnya pagi-pagi saja udah Masya Allah udah ada di sekolah, udah siap gitu untuk melakukan pembelajaran gitu. Ya benar yang disampaikan tadi Bunda Aufa gitu, untuk pembiasaan pembelajaran seperti menulis tilawati dan lainnya itu Masya Allah, alhamdulillah saya juga melihat gitu ketika PTM anak-anak jiwa istilahnya jiwa karena dibentuk juga ya jiwa kompetisinya gitu, karena ada challenge gitu ketika PTM gitu, siapa yang tercepat menulis tilawati maupun siapa yang menghafal hadis gitu, 5 tercepat yang menulis tilawati, nah itu mendapat pin dan lain-lainnya. Nah di situ Masya Allah jadi tumbuh gitu asa, wah ini aku nulisnya harus cepat gitu, tidak hanya cepat tapi rapi juga gitu. Yang tadinya Ustazah saya nggak bisa nulis tilawati, saya nggak bisa ngerjain ini gitu, tapi karena ada jiwa istilahnya dibangun gitu, jiwa kompetisinya gitu, akhirnya sudah terbiasa gitu ketika PTM. Tapi ketika PJJ moodnya turun lagi, semangatnya turun lagi gitu. Terima kasih tadi Bunda Aufa sudah menyampaikan gitu saran untuk masukannya gitu untuk pembelajaran agar lebih efektif lagi gitu. Kalau untuk pembelajaran tadi yang bahasa Indonesia maupun tematik gitu. Nah, sebetulnya di Zoom bahasa Indonesia itu kadang saya nyuruh untuk anak dicatat ya Nak. Nah, itu kelihatan gitu anak yang memperhatikan gitu, yang tidak gitu. Makanya saya sering gitu mengingatkan untuk open kameranya ya Nak, karena di situ kelihatan gitu anak yang langsung dia mengerjakan, langsung ditulis apa yang diarahkan untuk dicatat gitu. Nah, makanya dari catatan itu lagi-lagi karena anak sebenarnya
ketika tidak diberikan penugasan gitu, husnuzonnya gitu anak tetap belajar gitu, tetap belajar di rumah. Tapi kadarullah kalau ketika PJJ kalau tidak ada penugasan pasti buka bukunya juga males ya Bun gitu. Karena ada beberapa anak laporan seperti itu gitu. Makanya ketika PJJ maupun seperti bahasa Indonesia atau matematika gitu, kadang suka ditanya gitu ke anak-anak gitu satu-satu bagaimana gitu, apa ada yang tidak dimengerti atau maupun lainnya gitu. Mungkin anak-anak kadang suka malu gitu. Kadang kita tanya gitu satu-satu responnya gitu. Kalau sudah mengerti jempol 2 gitu. Nah, di situ ada beberapa yang belum paham gitu, seperti kemarin matematika, makanya dilakukan review review materi lagi gitu, karena ada sebagian yang belum paham mengenai materi yang dibahas, tapi lagi-lagi fokus anak ketika Zoom itu hanya beberapa menit mungkin ya Bun gitu untuk fokus ya gitu. Ketika sudah dijelaskan gitu pancing gitu untuk diberikan beberapa soal gitu. Alhamdulillah responnya bagus gitu. Cuman yang saya lihat gitu dari yang merespon itu anaknya itu lagi gitu. Makanya ini juga tugas saya gitu dan Ustazah Asmani gitu untuk memberikan catatan khusus gitu untuk anak-anak gitu. Untuk anak-anak yang istilahnya ada yang jarang join Zoom maupun jarang merespon ketika ada pembelajaran di Zoom gitu. Nah, itu sebagai catatan penting gitu untuk kami dari Ustazah Asmani maupun saya gitu untuk melakukan istilahnya pembelajaran kalau misalnya di dalam dakwah kan Pak dakwah fardiyah, ini pembelajaran fardiyah langsung gitu ke anaknya gitu. Itu sih yang nanti akan insya Allah kami lakukan gitu dari Ustazah Asmani maupun saya gitu, catatan khusus gitu untuk anak-anak yang istilahnya, karena saya dan Ustazah Asmani itu sudah ada gitu daftar anak-anak yang istilahnya dalam pembelajaran dalam Zoom gitu itu pasif gitu, dan juga dalam tilawati juga jarang join dan lain-lainnya gitu. Nah, di situ nanti insya Allah akan diberikan pendampingan gitu, waktu lebih untuk anak tersebut untuk membangun kedisiplinan anak tersebut gitu. Terima kasih tadi Bunda Alfa gitu untuk penugasan, insya Allah dibuat seefektif, seefisien mungkin gitu untuk tugas-tugas yang penting saja gitu. Tapi lagi-lagi ya Bun, untuk penugasan itu tetap diberikan gitu, karena saya yakin nih kalau di rumah juga kadang kalau misalnya tidak ada penugasan pasti habis Zoom ya udah gitu, tidak dibuka lagi itu bukunya apa yang dibahas tadi, materi apa gitu. Tapi kalau ada penugasan pasti kalau misalnya itu pasti ada bilang gitu ke orang tuanya, ada Bunda, Ayah ini ada tugas tadi dari Ustazah gitu. Cuman mungkin nanti tugasnya gitu tidak terlalu banyak gitu catatannya gitu. Itu seperti kemarin bahasa Indonesia itu saya suruh menulis langsung gitu Ananda gitu, tapi yang saya lihat ya memang hanya beberapa gitu yang nulis, makanya kadang saya tegur satu-satu gitu ketika anaknya sudah mulai ke sana kemari udah tidak fokus gitu, karena yang bisa memantau di rumah kan ayah bunda gitu, saya hanya melalui Zoom gitu, jadi kelihatan kan anak yang tidak fokus maupun yang sudah fokus standby gitu untuk menulis dan lain-lain, dan responnya bagus. Nah, itu sudah terlihat, makanya ada catatan penting gitu untuk ananda-ananda yang ketika Zoom pembelajaran maupun kegiatan lainnya gitu pasif gitu. Berdoanya semoga nanti PTM berjalan lagi ya Bunda, walaupun 50% semoga berjalan efektif lagi, tapi tetap catatannya gitu tetap
ke Ananda yang sehat ya, Ananda yang dalam keadaan sehat yang mengikuti PTM. Kalau misalnya ada sedang merasa tidak enak badan dan lainnya, nah itu untuk PTM belum bisa disarankan untuk tidak ke sekolah gitu. Itu sih dari saya, Bunda. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Asmani untuk bahasa Arab. Ya, baik Ustazah. Ini tadi maksudnya Bunda Alfa untuk bahasa Arab itu praktek langsung gitu ya untuk setiap ini ya, lebih ke percakapan dan praktek ya, soalnya ini sih apa namanya, minimal mungkin kalau misalkan PTM itu kan saya langsung gitu yang atur, maksudnya teknisnya gitu. Itu tapi kalau misalkan apa PJJ berarti kan mau nggak mau kita kembali lagi ke apa pembagian tugas masing-masing gitu. Karena kalau di kelas Zubair Ustadz Hasim itu pegang bahasa Arab, saya PAI gitu, makanya nanti kalau misalnya PJJ ya mau nggak mau ya mengikuti apa yang diberikan sama Ustadz Hashim gitu. Dan itu pun kalau yang saya perhatikan itu hanya lebih ke mufrodat, pengenalan mufrodat, sama mufrodat itu kosakata ya Bunda. Sama ke apa, kalau di percakapan itu kan di sebelum masuk ke percakapan ya, atau itu di atasnya ada mufrodat, itu ada kosakatanya, dan itu pun kosakatanya sudah dikasih tahu artinya dulu sebelumnya. Terus dari situ baru masuk ke percakapan. Teknisnya seperti itu memang, maksudnya kalau Ustadz Hashim gitu. Jadi setelah mufrodat, setelah kosakatanya diartikan, masuk ke percakapan, dan percakapannya itu dari bab ke bab itu enggak jauh berbeda. Paling yang berbeda itu materi yang dipelajari pada bab tersebut gitu. Gitu. Jadi kayak kemarin yang hobi gitu kan, itu lebih ke apa, olahraga gitu kan, hobinya apa, olahraga. itu kosakatanya mufradatnya yang terbaru yang di situ yang membedakan. Untuk percakapan yang lainnya kayak sobahul khair, maksudnya itu kan paling tidak terlalu apa namanya. So ini kalau menurut saya, semoga untuk apa benda yang lain juga paham gitu. Itu nggak jauh berbeda gitu. Ya paling ya memang sih kalau yang apa tadi yang Bunda aku bilang agak kurang paham, ya memang lebih ininya ke mungkin lebih ke praktek aja kali, masih percakapan. Nanti saya coba koordinasi ke Ustadz Hashim gitu, kalau misalkan memang saran dari Bunda itu tugas bahasa Arab, maksudnya jangan terlalu banyak gitu. Dan nggak usah ke tugas-tugas yang ada di buku gitu, lebih ke percakapannya, atau minimal menghafal mufrodat gitu kan ya. Maksudnya Bunda Alfa seperti itu ya Bun? Iya nggak Bun? Ya, betul sih Ustazah. Terus kalau ini Ustazah, kalau bisa kan itu kalau pas lagi Zoom itu kan PAI sama Zoom bahasa Arab itu kan gabung ya sama kelas sebelah ya? Iya. 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 Itu saya kira sih kurang efisien juga ya, karena mungkin kan terlalu banyak. Tadinya saya juga mau ngasih ini nih sebelumnya Ustazah Afriska, kalau Zoom mungkin kalau misalnya kalau tadi yang Ustazah sampaikan itu kan hanya anak-anak itu saja yang bisa merespon gitu. Nah, apa enggak sebaiknya
bagi gitu, misalnya kalau pas Zoom tematik gitu, itu dibagi dua sesi. Jadi sesi yang mungkin mulai dari abjad atau dari apanya itu dibagi dua. Jadi bisa lebih fokus lah, kelihatan nih dari anak-anaknya yang benar-benar merespon jelas sama yang tidak merespon. Kalau mungkin yang terlalu banyak, sekelas aja saya pikir itu terlalu banyak. Ustazahnya juga mungkin ngelihatnya hanya anak-anak ya itu lagi yang merespon pelajarannya. Nah, anak lain yang ya biasa aja dia ngeresponnya. Nah, apa nggak dibagi aja jadiin 2 sesi. Nah, apalagi kalau pas bahasa Arab sama PAI digabung. Aduh, saya pikir apa ya? kurang efisien juga sih, maksudnya anaknya ini juga kadang ada yang berisik gitu. Terus saya karena Aufil sama adiknya ini kan jadi satu gitu. Jadi mereka tuh saling, karena pelajar pas Zoom-nya tuh sama, jadi tuh mereka tuh berisik, dua-duanya tuh berisik, jadi nggak bisa ngerespon dua-duanya itu. Apa nggak dibagi aja gitu, jadi biar mereka tuh bisa lebih fokus lah mendengarkannya. Jadi ustazahnya sendiri juga bisa ngelihat lah, kan kalau siswanya lebih sedikit kan bisa lebih dipantau, kayak mungkin pas lagi pembagian di tilawati gitu kan, ustazah tuh pasti merhatiin anak yang udah males-malesan, ada itu pasti ustazah tuh bisa lihat tuh, ayo semangat gitu kan. Tapi kalau misalnya Zoom digabung itu kayaknya untuk merhatiin satu-satu pun pasti bingung gitu karena sudah terlalu banyak gitu. Biarpun mungkin ya ustazahnya semua ada di situ, tapi kan ngelihatnya anak itu apa ya, mungkin ada yang malas sama kelas sebelah gitu kan, atau berisik, ada mungkin anak-anak kan kayak ada yang kayak gitu tuh. Jadi lebih baik mungkin agak dibagi sesinya gitu. Itu aja sih ustazah. Terima kasih. Ya, baik Bunda. Saya itu sedikit lagi Ustazah. Iya, insya Allah nanti untuk yang tadi, untuk materi bahasa Arab saya coba koordinasikan ke Hashim gitu ya. Dan mungkin jadi untuk ya saran Bunda yang tadi untuk dibagi ketika Zoom bahasa Arab maupun PAI itu pun dibagi seperti tilawah tahfiz ya Bunda. Dibagi kelompoknya. Mungkin nanti akan kami pertimbangkan gitu. Insya Allah nanti kan karena kami juga melihat kendala-kendala dan target gitu. Sementara di bahasa Arab aja udah misalnya dalam semester ini baru masuk 1 bab gitu, dan seharusnya gimana? Seharusnya kan itu udah masuk 2 atau 3 bab gitu, karena masih banyak materi yang ada di buku paket itu untuk bahasa Arab. Makanya kenapa kemarin saya PAI ketika PTM itu itu, jadi kami tuh mungkin bisa dibilang kejar-kejaran dengan materi pelajaran juga gitu kan. Karena kita khawatir kalau misalkan di semester ini materinya tidak capai gitu, ada masih banyak yang belum disampaikan, nanti ketika PAT-nya itu akan menyulitkan anak-anak gitu. Khawatir gitu. Jadi mungkin ya insya Allah saran dari Bunda Aufa itu kan kami pertimbangan ya saya ya. Sementara kami juga akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan gimana caranya biar materinya selesai dan yang diharapkan Bunda itu juga bisa tercapai. Insya Allah. Itu dari saya saja. Dari saja mungkin ada lagi.
Iya. Oke, sedikit tambahan juga ya Bunda ya. Insya Allah nanti saran Bunda Alfa gitu, Insya Allah mungkin ada yang kami terapkan gitu. Sangat bagus juga saran Bunda Alfa tadi ya. Cuman karena mengingat waktu ya Bun, waktu pembelajaran yang sangat sedikit gitu, paling nanti dibaginya itu beda kelas ya Bun ya, Jubair dengan kelas Jubair, Tolha, kelas Tolha gitu. Karena kalau misalnya dibaginya sesuai dengan tilawati itu Masya Allah gitu, untuk waktunya juga sangat kurang gitu. Karena ketika tilawati itu kan dibagi 2 sesi gitu. Kalau ketika tilawati dibagi 2 sesi, itu juga untuk waktu pembelajaran online saat ini juga sebenarnya sangat kurang juga Bun gitu. Makanya tilawati itu dibagi sekarang kalau di kelompok saya hanya 1 sesi gitu, sekitar 14 orang anak gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran, ketika pembelajaran itu mengingat waktu pembelajaran yang sangat singkat gitu. Jadi untuk paling dibaginya itu per kelas gitu, tidak dibuat 2 sesi kalau untuk pembelajarannya. Karena mengingat waktunya juga fokus anak ya Bunda gitu. Kalau sudah siang gitu, kalau 2 sesi gitu kan kadang kebagi gitu. Ada yang sesi nanti sesi siang maupun nanti ada yang sekitar pembelajaran itu kan dari jam 9 sampai jam 10 gitu. Benar-benar waktunya itu sangat sempit gitu. Makanya kami berusaha untuk memaksimalkan mungkin waktu sekitar 1 jam itu agar tidak hanya materi saja yang disampaikan, tapi materi yang disampaikan itu bisa efektif gitu, bisa anak mengerti gitu. Jadi tidak hanya materi-materi gitu, fokusnya lagi yang tadi disampaikan Bunda Alfa juga poin di kefahaman anaknya ya Bun ya. Materi yang disampaikan kalau tidak paham kan sama saja gitu. Tugas guru kan memberikan ilmu itu agar anak paham gitu. Makanya dari saya dan Ustazah Asmani mungkin nanti dibuat Zoom-nya itu per kelas seperti kelas Jubair ataupun kelas Tolha, atau mungkin nanti sesekali kita ada Zoom gabungan gitu. Tapi lagi-lagi semoga mengingat kondisi dan lainnya gitu, insya Allah semoga kalau tidak ada kendala nanti akan dibuat sistemnya seperti itu gitu. Seperti itu Bunda Alfa. Ya, ada lagi Bunda? Sudah Ustazah, terima kasih. Terima kasih ya Bunda Alfa, masukan maupun sarannya. Ya, oke, alhamdulillah karena sudah jam 10.17. Saya berikan satu kesempatan lagi. Ada Bunda? Kalau sudah tidak ada, langsung saya sedikit memberikan penjelasan gitu mengenai teknis untuk PTS Quran, SOP PTS Quran maupun nanti kisi-kisi PTS akademik. Ada lagi Bun? Cukup atau ada masukan lainnya lagi dari Bunda Ahmad, Rahil, Bunda Danis, Kaila, Bunda Syarif, Bunda Isan, Bunda Ringga, Bunda Alang, Bunda Afiza, ya, Bunda Kaila. Iya Bunda. Masukan sedikit aja nih Ustazah, untuk anak-anak itu sebenarnya kan harusnya dimantapkan di teorinya dulu Ustazah. Kalau saya perhatikan ini kan tugasnya banyak banget kayak PAI dari halaman ini sampai 4 lembar gitu. Kayak tematik, matematik gitu. Kenapa nggak dikasih teori dulu, misalnya teori matematik tentang kemarin seperti bulan, waktu, tanggal. Anak-anak itu mencatat dulu gitu. Terus ada contohnya satu yang dikerjakan, ditulis. Dengan menulis itu kan anak jadi mengingat tuh Ustazah. Dengan menulis itu jadi mengingat. Nah baru setelah mereka paham,
mengerjakan tugas. Kalau ini kadang tugasnya udah banyak dari halaman sekian, sedangkan di halaman 1 aja mungkin anak belum begitu paham gitu loh Ustazah. Jadi menulis itu kan mengingat lebih gampang untuk mengingat dengan kita menulis gitu Ustazah. Jadi jangan kalau menurut saya sih tugas itu nggak perlu banyak-banyak banget sampai anak itu. Toh anak juga kadang kurang paham dengan tugas yang banyak. Kalau misalnya ada teori sedikit dan contoh yang udah ditulis, pahamin dulu gitu anak-anak tuh untuk memahami itu dulu. Pasti kalau udah paham mereka dengan tugas-tugas juga jadi lebih gampang gitu loh saja. Kayak seperti kemarin tematik di teorinya belum dikasih, ternyata di tugasnya itu ada yang masalah tanggal lahir kemarin kan. Kita aja sebagai orang tuanya kadang kalau memberitahu benar nggak ya apa yang kita pahami dengan teori yang belum diberikan gitu. Akhirnya kan walaupun kita emang kalau tidak paham silakan menanya ke ustazahnya gitu. Tapi kan lebih efektif kalau orang tua juga kita memahami. Jadi menjelaskan ke anaknya juga lebih gampang. Itu aja sih ustazah kalau dari saya. Iya. Terima kasih Bunda Kaila. Iya, pas kemarin yang matematika ya Bunda mengenai tanggal lahir ya. Iya kemarin itu dari Ustazah Ufi juga bilang itu mengingat waktu. Terus juga di materi itu lupa disampaikan gitu terkait tanggal lahir mengenai jarak dari bulan sebelumnya ke tanggal lahir dari Ananda gitu. Nah makanya ketika hari Jumat kemarin dijelaskan lagi oleh Ustazah Ufi mengenai materi tersebut gitu. Makanya mohon maaf terkait penjelasan materi tersebut belum disampaikan pas kemarin gitu. Tapi alhamdulillah pas Jumat kemarin sudah disampaikan lagi gitu untuk mengecek kepahaman anak gitu. Tadi betul yang disampaikan Bunda Kaila gitu terkait kepahaman teorinya dulu gitu baru penugasannya gitu. Itu sebagai ya catatan kami gitu untuk Ustazah Asmani maupun saya gitu untuk di penugasannya gitu. Betul tadi juga kata Bunda Kaila untuk anak-anak gitu kalau menulis lebih paham gitu. Makanya ketika Zoom itu kami sering mengarahkan gitu untuk dicatat ya Nak dan lain-lainnya gitu. Atau misalnya kalau ketinggalan dalam mencatatnya dilihat lagi record Zoom-nya untuk dicatat poin-poin penting gitu. Yang poin-poin penting untuk dipelajari lagi gitu. Tapi lagi-lagi kalau mohon kerjasamanya untuk dari ayah bunda gitu untuk mengingatkan anak-anak gitu apabila ada penugasan dicatat ataupun lainnya gitu tolong diarahkan gitu anak-anak untuk di rumah mencatat poin-poin tersebut gitu. Karena anak-anak kalau misalnya udah selesai Zoom gitu biasanya kadang suka lupa gitu apa yang tadi di penugasan Ustazah ya suruh catat apa gitu. Makanya minta tolong ke ayah bunda gitu untuk mereminder gitu anak-anak lagi gitu. Karena ketika Zoom itu kan sudah kami sampaikan gitu, tapi kan kadang anak itu ada yang responsif gitu, ada yang istilahnya ada yang lupa iya tadi belajar apa ya kadang gitu. Makanya minta tolong kerjasamanya ya ayah bunda gitu untuk mengingatkan. Terima kasih juga masukannya. Insya Allah nanti keefisienan penugasan nanti kami akan bicarakan lagi gitu ke Ustazah Asmani dan juga kelas Jubar gitu. Bagaimana agar penugasan itu bisa efektif, efisien gitu. Itu Bunda Kaila. Cukup Bunda Kaila? Iya, oke, alhamdulillah ya. Mungkin sudah sesi sharingnya sudah ya Bunda, karena sudah jam 10.23 juga nih, takut mengganggu gitu waktu weekend Bunda gitu bersama keluarga. Saya izin untuk menjelaskan mengenai mungkin pertama SOP dulu ya Bu ya. SOP Quran PTS Quran ya. Ustazah Asmani. Kedengaran. Saya share screen ya. Ustazah Asmani.
sebentar saja. Kalau SOP itu mungkin Iya. SOP Quran nanti akan dikirim ya Bunda. Ini aja saja, maksudnya mungkin untuk PPS Quran itu teknisnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya ya Bunda. Dan untuk pembagian kelompoknya juga kemungkinan sama gitu kan, karena yang membedakan kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu masih sama, yang membedakan itu hanya di kelas 1. Kalau kelas 1 kemarin itu sempat ada bukan review sih, lebih ke penilaian lebih awal gitu. Jadi waktunya itu 2 pekan gitu. Jadi nah kalau misalkan yang sekarang baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama teknisnya seperti biasa, dan itu pun masih sambung ayat untuk yang yang sudah diwisudakan, yang wisuda itu ujian wisuda itu hanya beberapa surat dari jumlah surat yang ada gitu. Nah, yang kalau misalkan untuk surat yang sedang dihafal, juz yang sedang dihafal itu teknisnya sambung ayat. Nah, kemungkinan yang membedakan ini sekedar bocoran saja. Yang membedakan itu di PAT nanti. Gitu. Jadi supaya nilainya lebih, maksudnya kita sekalian tahu anak-anak bener nggak, maksudnya hafalannya itu benar-benar dijaga atau cuma sekedar hafal gitu. Nah, nanti ketika di PAT itu akan sama seperti ujian wisuda, jadi dibaca full suratnya gitu. Itu yang membedakan untuk semester ini gitu. Kalau PTS itu sambung ayat, PAT maupun PAS nanti itu dibaca full. Itu kan selama ini yang baca full itu hanya ketika ujian wisuda aja kan. Jadi supaya kualitas hafalan anak-anak juga lebih bagus dan tidak hanya sekedar udah pernah dihafal tapi kalau ketika disuruh baca itu lupa. Jadi ya semoga tidak seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kenapa pengambilan nilai PTS dengan PAT atau nantinya dengan PAS itu berbeda, ya kami sekaligus ingin mengetahui gitu sejauh mana anak-anak murajaah hafalan yang sudah dihafalnya gitu. Dan mungkin di sini ini bisa dibilang yang keteteran gitu ya. Sebenarnya target kami itu di semester 2 ini untuk yang juz 30 itu harusnya sudah selesai, maksudnya bisa mengikuti target yang tercepat itu bisa mengikuti ujian wisuda Quran gitu. Untuk di kelas 3 yang juz 30. Dan target yang maksudnya jangka panjangnya itu ya minimal kelas 3 udah selesai juz 30, nanti di kelas 4 mereka bisa ikut ujian wisuda gitu. Itu target di semester ini sebenarnya baik di kelas Tolha maupun di kelas Zubair gitu. Cuman mungkin karena ya kondisi ya Bunda, kalau tuh yang tadi maksudnya mungkin itu ketika itu waktu rakor kemarin kan karena kami pikir akan PTM gitu sampai akhir semester gitu kan. Gitu kan, kalau misalkan ketemu anaknya langsung, kita bisa murojaah langsung, itu kan itu lebih enak dan lebih efektif gitu ketimbang online gitu kan. PJJ, makanya kita ya mungkin itu target yang supaya juz 30 di kelas 3 selesai. Ini nanti lihat ke depannya ya gitu.
Karena kan maksudnya minimal kalau misalkan sudah pernah mengikuti ujian wisuda dari kelas rendah, mereka bisa termotivasi untuk terus menambah hafalan gitu. Kalau misalkan, jadi tidak seperti yang kelas 6 sekarang, ada yang masih belum selesai juz 30-nya, sehingga akan kejar-kejaran sama buat ujian dia kenaikan kelulusan sama ujian praktek di kelas 6 gitu. Nah, itu tadinya target kami untuk hafalan di juz 30-nya. Ya mungkin ini kalau online ya itu dikembalikan lagi dengan kerja sama ayah bunda di rumah gitu, karena kan kalau online kan bisa apa gitu kan. hanya sekedar memfasilitasi yang memang terus bahasanya menggenjot ya atau menyemangati itu yang ayo gitu, maksudnya ya kerjasamanya itu di situ ayah bunda yang di rumah yang langsung berhadapan sama anak-anak gitu. Mungkin itu untuk PTS Quran ya enggak intinya, dan kalau untuk SOP-nya sih sama ya seperti biasa. Untuk penilaiannya ya kalau jadi dilihat dari kelancaran. Kalau misalkan si anak langsung ketika saya bacakan surat yang akan itu satu ayat, terus dia langsung bisa melanjutkan atau langsung bisa meneruskan bacaan tanpa salah dan lancar, itu kategorinya A biasa gitu. Kalau misalkan ada yang dikasih tahu atau terbata-bata, itu bisa penilaian bisa C atau D gitu. Dan kalau misalkan memang untuk surat yang sedang dihafal baru mencapai 10 ayat dari surat tersebut, itu itu mungkin bisa dibilang masih belum, kan kalau misalkan sambung ayat itu nanti akan dikasih bintang gitu. Jadi mungkin bisa dibilang itu belum, karena belum selesai suratnya yang dihafal. Jadi jadi seperti itu untuk penilaiannya. Insya Allah nggak jauh berbeda ya dengan sebelumnya gitu. Untuk PTS Quran. Ada yang mau ditanyakan, Bunda? Ustazah, mau tanya. Iya, Bunda. Kalau pada saat ujian nanti matanya ditutup apa enggak? Ya, ini kita sepakat. Ini aja, kita sepakati saja. Ya, mumpung ya. Terima kasih Bunda Ahmad. Kita sepakati aja gitu ke bunda-bundanya. Saya cuman kalau misalkan memang si anak benar-benar hafal ya, mau matanya ditutup mau tidak, dia memang bisa gitu melanjutkan bacaan yang saya berikan gitu. Jadi kalau misalkan memang dia masih ada yang belum dihafal, mungkin kemungkinan saya akan coba dua kali atau 3 kali mengulang ayatnya. Dan kemungkinan juga kalau misalkan memang masih belum biasanya kan anak-anak kalau misalkan dikasih tahu awal ayatnya baru bisa nyambungin gitu kan ya, biasanya keseringan seperti itu gitu. Ya, ini kalau misalnya untuk ditutup matanya itu kita sepakati aja gitu sama bunda-bundanya, karena kan ya saya percayalah insya Allah kalau misalkan memang di rumah dia sering murojaah, mau kapanpun disuruh baca insya Allah bisa gitu. Jadi ya, gimana mau disepakati soalnya, atau
Iya Ustazah, kalau yang waktu Iya, itu kan mata ditutup, kalau untuk Ahmad malah jadi nggak konsen Ustazah. oh gitu. Iya. Iya, makanya disepakati ya saja gitu. Karena kan memang kemarin juga akhirnya saya ini kan saya tawarkan mau ditutup nggak matanya gitu. Ada yang mau, ada yang enggak, ya nggak apa-apa gitu. Intinya ya saya percaya kalau misalkan memang sering di murojaah surat yang sudah dihafal, mau ya itu tadi, mau disuruh baca ayat yang manapun melanjutkan insya Allah bisa. Iya. Nah, untuk ujiannya nanti kayak Ahmad itu dari juz 30 sampai 28 gitu Ustazah sambung ayatnya. Sekarang Ahmad menghafal surat Ahmad atur ya, 27. iya, masih Berarti diatur sampai ya. iya. Berarti sampai Iya, 27. iya sampai surat yang terakhir dihafal itu kalau misalkan atur masih belum ada separuh dari ayat yang dari jumlah ayatnya itu masih bisa dibilang belum selesai menghafal dan itu akan diberi bintang gitu. Oh gitu. iya, tapi Tapi udah tetap nanti hafal di kayaknya. rapot akan di rapot akan ditulis dari ayat 1 sampai ayat berapa yang dia hafal. Iya, iya. Kalau misalkan Tapi ya untuk juz yang sudah dihafal dari juz 30 sampai juz 28 itu hanya beberapa surat yang diambil nilainya karena dia akan nilainya keseluruhan dari juz yang sudah dihafal gitu. iya, iya, baik. Ada lagi Ya. Artinya kalau dia sudah hafal semua yang juz 27 itu surat atur itu diujikan ya Ustazah? Iya. Ya, atur sepertinya Tetap, sudah mau hafal kalau ya. belum hafal pun tetap kalau udah separuh itu ya diujikan. Sudah hafal Apalagi semua. sudah selesai. Sudah Ya. selesai suratnya ya berarti diatur itu. Ya. Oke. Iya. Terima kasih Ustazah. Diujikan soal ya sama-sama Bunda. Yang lain? Gimana nih? Setuju atau tidak untuk PTS Quran ditutup matanya? Dikembalikan ke Saya anaknya serahkan ke masing-masing Bunda. kali Ustazah. Iya. Ya kan ada anak kemarin yang convert dia ditutup matanya, ada yang nggak convert. Nanti kalau nggak nyaman yang ada hilang semua hafalannya, kasihan ya. Kecuali Iya, kalau kita makanya memang membiasakannya gitu ya Ustazah. Tapi kan kalau ini kan betul. ditilawati sendiri dan tahfiz kan kita tidak membiasakan. Kecuali kelas 1 ya kalau nggak salah ya. Itu udah ditutup matanya Kelas ya. 1 iya. Ya Ustazah ya. Iya, kelas 1 udah berjalan ditutup matanya. Iya, makanya kemarin ya sempat saya tawarkan ada yang mau itu tadi, ada yang mau ditutup, ada yang tidak gitu. Ya nggak apa-apa, ya minimal intinya ketika saya bacakan ayat yang akan diujikan itu mereka bisa melanjutkan gitu. Baik, ada lagi Bunda? Kalau cukup langsung ke tematik ya Ustazah Friska. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan ya Bunda, izin share screen juga gitu. Kalau untuk SOP SOP PTS Quran sudah saya kirimkan di grup gitu. Nama filenya SOP PTS Quran. Nah, di situ yang sudah saya kirimkan adalah SOP ujian Quran, jadwal PTS, akademik semester genap, tata tertib PTS akademik semester genap, dan kisi-kisi PTS. Nah, mungkin saya izin share screen untuk menjelaskan di kisi-kisinya ya Bun ya, kisi-kisi PTS semester genap.
Sudah terlihat filenya, Bun? Sudah, Ustazah. Ya, Sudah, Ustazah. Nah, ini berikut kisi-kisi PTS semester genap ya, PTS akademik yang akan nanti diujikan gitu. Jadi minta tolong ayah bunda untuk apa di rumah gitu, untuk mempelajari lagi, untuk dipelajari, dilihat catatannya lagi mengenai materi-materi yang sudah disampaikan ya, yang sudah dipelajari. Boleh dilihat record Zoom-nya gitu. Untuk pembelajarannya kalau misalnya ada yang lupa masih ada record Zoom-nya. Nanti kalau misalnya masih belum paham juga materinya, nah bisa ditanyakan ke ustadz-ustazahnya. Nah, ini adalah pendidikan agama Islam. Nah, ini yang akan diujikan nanti ketika PTS akademik. Ada pelajaran 5 mengenai sholat kewajibanku, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Su'aib alaihissalam, dan belajar surat Al-Kautsar. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah bahasa Arab. Nah, di sini adalah kisi-kisi untuk bahasa Arab gitu. Bahasa Arab mengenai satu fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari ungkapan teks yang sangat sederhana terkait tema ar-riyadhah ya. Ini al-mufradat, qiraat, dan al-hiwar gitu. Nah, mungkin ini nanti Ustazah Asmani yang lebih paham gitu mengenai materi pembahasan yang bahasa Arab ini karena sudah anak-anak pelajari juga gitu. Nah, yang kedua itu mengenai asdiko ya, mengenai mufradat juga, qiraat, dan al-hiwar juga gitu. Lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, ini kisi-kisi untuk PTS Akademik Bahasa Indonesia gitu. Sudah direview juga kemarin ya, Ayah Bunda, mengenai pengertian cuaca, musim, dan iklim, hubungan cuaca, musim, dan iklim, macam-macam awan dan keadaan cuaca, pengertian, contoh, dan dampak dari cuaca ekstrim, mengetahui masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya, atau bisa disebut pancaroba. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan saat perubahan cuaca, dampak dari bencana pada musim kemarau, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia, ya, meliputi terhadap pekerjaan, pakaian, maupun transportasi yang digunakan sesuai dengan keadaan cuaca masing-masing. Selanjutnya, mengetahui pembagian iklim di bumi, ciri-ciri yang menggambarkan 4 iklim tersebut seperti iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Gitu. Lanjut, pengertian dari garis khatulistiwa, macam-macam musim yang terjadi di iklim tropis dan iklim subtropis, dan yang terakhir, cara hewan bertahan hidup di musim dingin. Itu. Lanjut ke matematika, masih tematik 3E. Ya, sudah dipelajari juga mengenai menuliskan bentuk pecahan sesuai gambar yang disajikan, membandingkan dua bentuk pecahan, mengurutkan pecahan jika pembilang sama dan jika penyebut sama. Ya, selanjutnya ada KD 3.5 yaitu mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama besar, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama besar. Di tematik 3F yaitu menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Ini sudah direview juga ketika hari Jumat kemarin mengenai jumlah hari dalam setiap bulan dari Januari sampai Desember yang kemarin sudah dijelaskan menggunakan tangan gitu. Lanjut konversi satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari, dan yang terakhir adalah selisih waktu dari bulan sebelumnya ke bulan berikutnya dan sebaliknya. Sini ada PPKN. PKN ini pendidikan kewarganegaraan masih tematik 3E, 3KD.4-nya ada yaitu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran materinya adalah menunjukkan contoh sikap persatuan, menentukan manfaat atau tujuan dari sikap persatuan, dan yang terakhir keberagaman individu mengenai makanan, budaya, suku bangsa, dan lain-lain.
Nah, ini yang kemarin tugas PDF yang di print ya Bun, itu dilihat lagi oleh anak-anak gitu untuk dipelajari gitu mengenai keberagaman individu yang mencakup makanan, budaya, suku, bangsa. Terakhir yaitu bahasa Inggris. Nah, di main unit 4 ini di awal PTM sudah direview ya Bun mengenai going to the doctor ya. Anak-anak juga ketika semester kemarin sudah buat videonya gitu terkait pelafalan ya, speaking, nama-nama penyakit dan mempelajari language summary yang ada di buku Kids Corner halaman 46 dan main unit 5 ya, main unit 5 mengenai our pets ya, nama-nama hewan peliharaan dalam bahasa Inggris, membedakan fungsi must dan mustn't. Selanjutnya siswa dapat menuliskan kosakata how you do things seperti quickly, slowly, dan sebagainya. Lanjut, yang terakhir pelajari language summary yang ada di buku Kids Corner halaman 58. Ya, selamat belajar, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan ingatannya dan dimudahkan dalam menjawab soal. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Itu saja tadi penjelasan mengenai kisi-kisi PTS akademik ya. Boleh nanti di print ya Bun gitu untuk acuan belajar anak-anak gitu, bisa direview lagi gitu. Semoga juga nanti PTM 50%-nya bisa terlaksana gitu, mengingat sekarang masih kondisinya seperti ini ya Bun, lagi meningkatnya gitu COVID ya. Nah sekarang waktunya kita untuk istilahnya jaga diri dulu gitu, atau progresnya diperketat dan lain-lain gitu, karena untuk keselamatan bersama juga gitu. Itu Bunda, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai kisi-kisi PTS akademiknya? Atau ada yang mau disampaikan lagi? Lewat aplikasi Mumpas ya, Ustazah? Iya Bunda, lewat kecuali Mumpas bahasa lagi. Arab. Bahasa Arab Kecuali Google bahasa Form ya, Arab. berarti. Bahasa Arab Ya. pakai Google Bahasa Arab Form. mungkin Google Form kemarin. Google Form ya. Bunda, karena ada tulisan Arabnya. Sama seperti Ini mungkin tergantung ini juga sih saja. Nah, kalau misalkan dia mau ada tulisan bahasa Arabnya mungkin lewat foto. Jadi dari foto itu baru via gambar tulisan bahasa Arab baru dimasukkan ke Mumpas. Nanti ya tinggal, karena yang buat nanti kan Ustaz Hashim gitu kan, jadi nanti gimana beliau kalau misalkan nanti beliau lewat Mumtaz, berarti tulisan bahasa Arabnya itu dari foto atau gambar gitu. Kalau misalkan memang tidak, berarti ya ke Google Form lagi gitu untuk bahasa Arab. Lanjut Ustazah Friska. Oke, ya. Ada lagi ya Bunda? Itu tadi penjelasan mengenai yang disampaikan Bu Ustazah Asmani ya Bun gitu terkait PTS nanti bahasa Arab gitu menggunakan Google Form. Ya. Mungkin dari saya dan Ustazah Asmani cukup itu untuk beberapa info yang disampaikan gitu untuk info mengenai PTM itu belum ada lagi info ya ayah bunda gitu dari kepala sekolah, karena kepala sekolah juga info tersebut itu dari Sudin gitu. Kalau misalnya sudah mulai mungkin kondisi sudah mulai aman gitu, tingkat COVID juga sudah mulai rendah, mungkin nanti ada arahan lagi gitu dari Sudin gitu terkait pelaksanaan pembelajaran PTM 50%-nya gitu. Kita sama-sama berdoa dan sama-sama berikhtiar saja ya Bun ya. Semoga istilahnya musibah pandemi ini yang sudah 2 tahun lebih gitu, semoga lekas pulih kembali bumi kita gitu, agar ayah bunda juga sehat semua, keluarga sehat semua, aktivitas juga bisa berjalan seperti sebelum pandemi ya Bun ya. Nah, sekarang tugas kita hanya ikhtiar gitu, ikhtiar berdoa,
berusaha dengan menjaga prokes dan menjaga kesehatan. Mungkin dari Ustazah Asmani ada yang mau disampaikan? Misalnya cukup Ustaz. Iya, oke. Ya, dari bunda-bunda cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Oke, alhamdulillah. Ustazah, Iya, Bunda Amat. ujiannya tetap pilihan ganda ya? Iya, tetap Bunda, pilihan ganda. Oke. Ya, untuk ujiannya tetap pilihan ganda ya Bun, gitu. Seperti biasa di Mumtaz. Nah, alhamdulillah sudah semester kemarin juga sudah sudah diaplikasikan di Mumtaz ya. Nah, insya Allah sudah paham nanti terkait cara untuk Mumtaz, pengaplikasian aplikasi Mumtaznya nanti di-share lagi oleh saya, nanti bisa lihat lagi cara untuk cara untuk pengerjaan dari PTS akademik menggunakan Mumtaz gitu. Itu saja dari saya dan Ustazah Asmani. Oh ya, Ustazah, maaf. Ya, Bunda Amat. Ustazah, maaf. Kalau untuk ujian tilawati video call berarti ya? Iya, Bunda. Nanti akan di-share sama Ustazah Asmani terkait kelompok, nama kelompok, dan juga teknis ujian PTS Quran-nya. Ya, Ustazah Asmani. Iya Bunda, seperti biasa video call dan sesuai jadwal kelompoknya. Per hari 3 atau 4 anak. Ya, siap. Makasih. Itu. Ada lagi Ustazah Asmani? Cukup Ustazah. Iya, itu saja, mohon afwan minkum dari kami ya, ayah bunda, dari saya dan Ustazah Asmani maupun ustazah lainnya. Apabila ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan ataupun ada pembelajaran yang kurang maksimal, mohon dimaafkan, dimaklumi ya. Insya Allah kami akan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dan juga mengupgrade diri untuk memberikan pembelajaran kepada anak kegiatan KBM agar lebih efektif dan efisien lagi. Dan minta tolong kepada ayah bunda pendampingan Ananda di rumah gitu untuk di murojaah ya, murojaah hadis dan doanya, karena minggu depan itu hari Senin sampai hari Kamis sudah PTS Quran ya Bun. Jadi dari doa dan hadis ya. Doa itu ada doa ketika hujan turun ya, ketika hujan turun dan juga agar hujan reda. Kemudian hadis itu ada 2 juga, yaitu hadis dilarang mencela makanan dan juga hadis menutup aurat. Minta tolong untuk anak Ananda untuk murojaah lagi hadis doa maupun surat-suratnya gitu. Agar nanti ketika PTS Quran sudah siap ya, karena sudah dimurojaah gitu di rumah gitu. Minta tolong juga untuk pendampingan Ananda di rumah untuk pembelajarannya direview lagi untuk akademika ya Bun ya, dari pembelajaran tematik maupun bahasa Arab dan PAI-nya gitu. Apabila ada materi yang masih masih belum paham gitu, boleh diperkenankan untuk bertanya Ustadz dan Ustazahnya gitu. Di sini ada Ustazah Asmani maupun saya gitu. Ada nanti juga di kelas Jubair ada Ustazah Upi maupun Ustadz Hasim gitu. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dari saya dan Ustazah Asmani. Sebelum ditutup mungkin ini dulu ya, foto bersama dulu ya Bun ya. Boleh di open kameranya ya Bunda. Bunda Syarif, Bunda Isa, Bunda Alfa, Bunda Safia, Bunda Hanan. Bunda Sisa lagi di perjalanan ya Bun. Bunda Afiza, ya. Ya, Bunda Gasan, ya, semoga lekas sehat ya Bunda. Oke. Ya. Oke, saya izin full screen. Ya. Mulai ya Bun. 1, 2, 3. Bunda Afiza, Bunda Isam dan Hanan. Ya.
1, pakai jari 2, ya, 3. susah. Iya. Buncis. Ayo, boleh 3? Iya. 1, 2, 3, buncis. Bentar ya, Bun. Ya. Sekali lagi. Buncis. Oke. Oke, ya sudah ya. Terima kasih Ayah Bunda ya sudah meluangkan waktunya di waktu weekend. Mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya gitu. Semoga sehat selalu Ayah Bunda di rumah dan keluarga ya. Dan Ananda juga gitu. Juga semangat belajarnya untuk menyambut PTS Quran maupun PTS akademik gitu. Untuk Ananda yang mau mengikuti wisuda Quran, minta tolong untuk Ananda di murojaah juga di rumah diarahkan gitu agar nanti ketika ujian Qur'annya lulus dan mendapat hasil yang terbaik sesuai dengan ikhtiar. Dan jangan lupa untuk berdoa, itu saja. Ustaz Jasmani ada yang mau disampaikan? Saya sedikit saja terkait dengan ujian wisuda Quran gelombang kedua ya, Insya Allah Senin besok kita juga sudah mulai buka pendaftaran ya. Waktunya 5 hari Senin sampai Jumat. Nanti untuk pelaksanaan ujian wisudanya itu setelah PTS akademik, Insya Allah. Karena kan untuk kegiatan wisudanya itu di bulan Maret ya, tanggal 26 Maret, Insya Allah. Semoga semoga kegiatan acara wisuda Quran itu berharap sih bisa diadakan secara offline gitu, karena kan rencananya akan mengundang Syekh dari Palestina gitu dan yang menguji langsung. Hanya untuk kan kalau misalkan online kegiatan acaranya berarti sama seperti tahun kemarin gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti akan diadakan secara offline, ya ada suasana baru lah gitu kan. Karena kan tambah lagi yang Insya Allah akan dihadirkan itu Syekh dari Palestina langsung, dan yang akan menguji anak-anak juga langsung beliau gitu. Itu sekedar bocoran untuk wisuda Quran ya. Dan semoga yang memang sudah siap untuk mengikuti ujian wisuda Quran itu silakan didaftarkan dari mulai Senin sampai hari Jumat. Senin besok ya. Tanggal 14 sama waktunya sama seperti PTS Quran. Ya, terima kasih kerjasamanya Bunda ketika online untuk murojaah dan membantu menambah hafalan anak-anak. Dari itu saja Ustazah dari saya. Iya. Terima kasih Ustazah Asmani. Ya. Alhamdulillah pertemuan kita untuk sharing maupun evaluasi pembelajaran sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf, afwan minkum, kalau ada kata-kata yang salah maupun perbuatan ya Bunda ya. Dari kami, dari Ustazah Asmani maupun saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya Bunda. Terima kasih Baik. waktunya. Masih juga Ustazah. Terima kasih. Ya, Ustazah. yang lagi di perjalanan fi amanillah Bunda. Saya Izin ya live ya, Bun. Ustazah. Ya, boleh. Iya. Ya.